Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfuza. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pemirsa hamba Allah yang mulia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Ta'ala begitu mencintai dan menyayangi kita, mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita. Termasuklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kepada kita bulan Ramadan yang sangat mulia. Bulan Ramadan yang bulan menjadi idaman semua orang. Bulan Ramadan adalah bulan pengharapan. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan kita untuk berubah. Bulan Ramadan adalah merupakan peluang bagi kita untuk mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua itu kita berharap dengan momen bulan Ramadan ini kita akan menjadi manusia yang baik. Sidang jamaah Allah yang budiman, siapapun dia membutuhkan yang namanya kebaikan. Seorang suami ingin memiliki istri yang baik. Demikian juga sebaliknya, istri ingin punya suami yang baik. Seorang ayah kepingin punya anak yang baik. Seorang anak kepingin punya ibu yang baik. Seorang pemimpin mengharapkan bawahannya baik. Bawahan mengharapkan pemimpinnya baik. Kalau begitu semuanya menginginkan kebaikan. Termasuk Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan kita. Maka sidang jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau semuanya inginkan kebaikan, maka pertanyaannya, apakah kita sekarang sudah menjadi baik? Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik. Allah menginginkan kebaikan. Maka Allah berikan kesempatan kita untuk masuk training Ramadan agar kita bisa menjadi manusia yang baik. Tapi bagaimana kita bisa diproses menjadi manusia yang baik? Tentu ada prosesnya. Maka dalam surah Al-Baqarah 183 yang sebagaimana kita sudah maklum, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Luar biasa ayat ini. Allah mengundang kita, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman agar masuk dalam satu proses yang namanya ibadah puasa Ramadan. Yang tujuannya adalah bagaimana bisa menghasilkan manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang bermartabat tinggi, manusia-manusia yang produktif, manusia yang bermanfaat, manusia yang paripurna. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kita bisa memproses diri kita untuk bisa menjadi baik, menjadi orang-orang yang bertakwa? Tentu Ramadan itu punya kurikulumnya. Kurikulumnya yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghubungkan diri kita kepada Allah atau memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan firman Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Ya Muhammad, andaikan ada di antara hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat. Pemirsa hamba Allah yang budiman, Allah merasa dekat dengan kita. Lalu bagaimana perasaan kita kepada Allah?
Apakah kita juga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan Allah taala merasa dekat dengan kita tapi kita tidak merasa adanya Allah. Merasa adanya Allah di sisi kita. Merasa adanya Allah melihat kita. Merasa adanya Allah akan menolong kita. Ini sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita merasa ada Allah, kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan merasa terjamin. Kita merasa Allah senantiasa menjaga kita. Pemirsa hamba Allah yang budiman, luar biasa ini. Bagaimana kita bisa membangun perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau kita bawa ke mall misalnya berbelanja, dia tidak bawa uang sepeser pun. Tapi anak-anak tidak takut. Anak-anak tidak gundah. Kenapa? Karena dia ada ayahnya. Dia dibawa oleh ibunya. Maka dia tidak merasa susah, tidak merasa gelisah. Karena yakin apa yang dibelinya, akan diambilnya, akan dibayar oleh ayahnya. Dan ayahnya pasti akan menjaganya. Pasti akan memenuhi keinginannya. Begitu juga kita sebagai hamba Allah sekarang ini. Maka kalau kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan bersama kita. Dan kita tidak perlu takut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak perlu takut dengan banjir, tidak perlu takut dengan gempa, tidak perlu takut dengan penyakit. Ingat, Allah bersama kita. Tapi bagaimana kita bisa membangun hubungan kepada Allah? Maka di bulan Ramadan ini banyak-banyakkan sholat. Tapi saya lihat kadang-kadang sholatnya kok bahasa Acehnya itu mekarat terlalu. Imamnya panjang, salah ya. Maunya cepat-cepat aja. Kenapa mau cepat-cepat? Padahal ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan di bulan Ramadan. Untuk kita bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bercengkrama dengan Allah. Berbicara dengan Allah. Sampaikan semua keluhan kita kepada Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita patuhi peraturan-peraturannya. Insya Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, kita akan mendapatkan prestasi yang baik dalam ibadah puasa Ramadan. Karena Ramadan ini adalah menguji keimanan kita. Bagaimana kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Pengawasan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita tidak mau makan minum. Meskipun tidak ada yang melihat. Karena kita yakin ada Allah yang melihatnya. Ini adalah merupakan indikator keimanan kita. Yang kita asah terus di ibadah puasa Ramadan. Yang kedua adalah bagaimana di bulan puasa Ramadan ini kita bisa mendapatkan keampunan Allah. Bukankah puasa Ramadan ini adalah dibuka selebar-lebarnya keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala buka peluang kepada kita untuk mengoreksi diri kita, untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita. Pemirsa Allah, ketahuilah bahwa masalah manusia itu adalah terletak pada perbuatan dosa-dosa. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak kesalahan yang diperbuat, maka semakin berat masalah yang akan dihadapi oleh manusia. Baik masalahnya hidup di dunia ini, dengan sesama manusia, dengan lingkungannya, dan lebih besar lagi, kalau mereka tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang terus mereka lakukan kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan kesempatan kita untuk mengoreksi diri. Membangun kesadaran bahwa apa yang kita lakukan dari berbagai kesalahan yang kita lakukan itu sebenarnya menjadi masalah bagi kita. Maka di bulan Ramadan ini kita berharap Allah membukakan keampunan. Tapi yang terpenting, maukah kita mengangkatkan tangan berdoa, ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. Banyak kali kesalahan yang saya lakukan ya Allah. Mengapa hidup saya seperti ini? Ini akibat buah daripada kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Pemirsa hamba Allah yang budiman, kemaafan ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau boleh tahu, itu orang-orang di penjara, ada satu tanggal yang mereka tunggu setiap tahunnya. Tanggal berapa itu? Yaitu tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena Presiden memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Presiden memberikan keampunan. Itulah yang ditunggu-tunggu. Bagaimana kalau Allah membuka keampunan? Pasti kita akan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga,
adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita harus mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak beramal, banyak-banyak berbuat, banyak-banyak beribadah. Kita berharap kita mendapatkan dulangan pahala yang berlipat ganda. Dan inilah kesempatan kita untuk menambah aset-aset kita di akhirat kelak. Bukan itu saja sih, jangan pemirsa. Ketika kita beramal soleh, ternyata amal soleh itu memberikan keberkahan. Amal soleh itu memberikan hikmah-hikmah dengan kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang baik. Insya Allah kita bangun hubungan kepada Allah. Kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Dan kita tingkatkan amaliyah kita berupa amal ibadah. Insya Allah kita akan mendapat la'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.